Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Balik lagi di channel YouTube-nya Fadiah Muksen. Jadi hari ini seperti biasa aku bakal share tentang informasi beasiswa. Dan di episode kali ini aku bakal bahas tentang list-list pertanyaan apa aja sih yang paling sering dipertanyakan saat kita sedang interview beasiswa luar negeri. Dan juga tips dan trik cara jawab pertanyaan tersebut biar kita tidak terkecoh dengan pertanyaan-pertanyaan dari para interviewer. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai ke pembahasan utama, aku mau kasih info dulu nih. Jadi untuk kalian semua yang berminat untuk melanjutkan studinya di Turki, entah itu lewat jalur mandiri ataupun lewat jalur beasiswa, dan ingin mempelajari bahasa Turki, jadi aku punya rekomendasi nih. Kalian bisa kursus bahasa Turki dulu di Lugat Indonesia, atau bisa cek Instagramnya di @lugat_id atau official websitenya di www.kursusbahasaturki.com. Nah, kenapa sih aku rekomendasiin kursus bahasa Turki ini? Karena dia tuh punya beberapa kelebihan, diantaranya mereka tuh memiliki tutor-tutor yang berkualitas. Jadi tutor-tutornya itu udah kayak anak senior gitu loh di Turki. Kayak mereka tuh udah di Turki selama 5-7 tahun gitu. Mereka mah mending ya 5 tahun, 7 tahun di Turki lancar bahasa Turki. Nah, kalian ngapain 7 tahun jagain jodoh orang? Daripada 5 tahun jagain jodoh orang, mending ikut aja kursus bahasa Turki di lugat_id. Dan juga foundernya ini merupakan mahasiswa kebanggaan karena dia adalah merupakan best student. Dan juga dia tuh mendapatkan kesempatan untuk memberikan pidatonya di depan Presiden Turki, yaitu Presiden Erdogan saat upacara wisuda Turki Burslari. Kemudian selain itu, Lugat.id ini juga memiliki media yang aplikatif dengan kurikulum, modul, dan standar Turki. Jadi media pembelajarannya ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian selain itu, Lugat.id ini merupakan satu-satunya kursus bahasa Turki yang menggunakan pembelajaran online via video conference. Jadi walaupun kita itu lagi online, seakan-akan kita tuh belajar bareng di satu ruangan kelas. Dan juga enaknya juga mereka tuh membatasi satu kelasnya. Jadi maksimal peserta satu kelas itu cuma 12 orang. Jadi biar lebih efektif gitu loh. Dan juga untuk kalian yang schedule-nya sibuk gitu, atau anak-anak yang sibuk padat gitu kegiatannya, kalian bisa menentukan kelas sendiri lewat kelas private. Jadi kalian nanti bisa kursus bahasa Turki dengan jadwal kalian sendiri. Dan informasi terbaru nih, kalau misalnya kalian kursus bahasa Turki di lugat_id, kalian akan ada kelas dengan native speaker. Jadi kelas yang berbicara itu dengan orang asli Turki gitu. Jadi kalian bisa melatih kemampuan bahasa Turki kalian dengan native speaker. Dan kabar yang paling gembira adalah misalkan kalian daftar kursus di lugat_id ini dengan menggunakan kode aku, yaitu Fadiah05, kalian bisa mendapatkan diskon 5% dari biaya pendaftaran tersebut. Oke, nanti kalau misalnya kalian mau kepo lebih lanjut, nanti Instagramnya dan juga official websitenya bakal aku masukin ke deskripsi box. Silahkan kalian langsung cek aja sendiri di situ. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut lagi ke pembahasan utama kita, yaitu tentang list-list pertanyaan yang paling sering dipertanyakan ketika kita interview beasiswa luar negeri. Nah, sebenarnya udah aku sempat singgung di video sebelumnya ya, kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan pada saat interview beasiswa itu adalah pertanyaan template. Kenapa pertanyaan template? Karena tiap tahun dari zaman ke zaman gitu, insya Allah pertanyaannya kurang lebih mirip seperti itu gitu. Jadi kita bakal bahas satu-satu apa aja sih pertanyaannya. Yang pertama yang paling sering dipertanyakan adalah misalnya kita baru masuk nih di ruang interview, pasti dia bilang kayak gini, could you please introduce yourself, atau tell me about yourself, atau tell us about yourself. Yaitu pertanyaan tentang perkenalan diri gitu. Sebenarnya dia tuh memparafrase pertanyaannya dalam beberapa macam bentuk ya. Tapi intinya dia itu pengen menanyakan kamu itu orang yang seperti apa dan ingin kamu memperkenalkan dirinya kepada mereka gitu. Terus habis itu lanjut ke pertanyaan kedua yang paling sering dipertanyakan adalah tentang apa sih yang bakal kalian lakukan setelah kalian lulus gitu. Misalnya kalian daftar S1, apa sih yang bakal kalian lakuin setelah kalian lulus S1 ataupun S2 ataupun S3 gitu. Atau bisa disebut dengan future plan atau rencana masa depan. Di sini interviewer tuh pengen tahu kalian tuh ada rencana apa di masa depan setelah selesai mengambil kuliah tersebut gitu. Kemudian pertanyaan yang paling sering muncul yang ketiga adalah
kenapa sih kalian ingin kuliah di negara tersebut, misalkan Turki ya, kenapa sih harus Turki gitu, kenapa nggak negara yang lainnya gitu. Dan juga nanti juga bakal ditanyain biasanya kenapa sih harus universitas tersebut gitu. Misalnya katakanlah kalian pilihan satu, pilihan pertamanya adalah Istanbul University gitu. Jadi nanti bakal ditanyain kenapa harus Istanbul University, kenapa kamu nggak pilih universitas yang lainnya gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa sih kamu layak mendapatkan beasiswa ini? Maksudnya kenapa harus kamu, kenapa nggak orang lain? Sedangkan kan yang daftar banyak ya, kayak ribuan jutaan orang gitu. Nah kenapa sih itu harus kamu salah satunya? Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa sih kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Jadi dia pengen tahu kamu tuh orangnya seperti apa dan kelebihan kekuranganmu tuh seperti apa gitu. Dan juga biasanya bakal ditanyain tentang kesibukan kamu selain kuliah ataupun sekolah gitu. Di luar itu entah organisasi atau bisnis atau apapun itu yang kalian lakukan selain di bidang akademik. Kemudian juga biasanya untuk anak S2 ataupun S3 biasanya ditanya kayak misalkan kita udah pernah publikasi buku, publikasi nasional ataupun internasional yang pernah kita lakukan gitu, buku atau artikel atau jurnal dan juga lain-lain. Dan juga biasanya mereka juga bakal tanya tentang academic qualification, maksudnya kayak prestasi akademik kita ataupun non akademik atau kegiatan sosial yang kita lakukan gitu. Kalau misalkan beasiswa Turki Burslari ya karena emang dia itu dinilai berdasarkan academic record dan juga social activities. Jadi nanti biasanya bakal ditanya juga mengenai hal-hal tersebut, akademik dan juga social activities kamu. Dan juga pertanyaan paling terakhir yang paling sering dipertanyakan oleh para interviewer adalah do you have any questions? Nah itu adalah sebenarnya pertanyaan yang mengecoh gitu. Kayak apakah kamu punya pertanyaan? Dan itu kita bakal belajar bareng-bareng gimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu kita bakal bahas dulu list-listnya gitu, biar kalian ada dulu di kepala kalian, oh ternyata kira-kira bakal ditanya tentang seperti ini nih kalau misalkan kita interview. Nah biasanya untuk beasiswa Turki atau Turki Burslari kan kalian udah ngisi tuh data-data di sistem TBPS tuh, dan di situ pasti kalian udah mengisi tentang LOI, letter of intent, ataupun juga untuk S2 dan S3 dia ada mini thesis dan juga mini dissertation kan. Nah hal-hal yang kalian tuliskan di situ itu bakal ditanyakan lagi gitu ketika interview beasiswa Turki gitu. Jadi kayak make sure kalian masih ingat apa yang kalian tulis gitu di situ di sistem TBPS kalian gitu. Make sure sebelum kalian datang ke tempat interview kalian udah baca-baca dulu ya. Kalau kalian udah dapat pengumuman gitu, itu kalian yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mengkaji ulang apa yang telah kalian tuangkan ke dalam sistem TBPS itu gitu. Dan udah aku bahas juga di video ini gitu, apa aja sih yang harus kalian lakukan sebelum interview beasiswa Turki gitu, persiapannya apa aja gitu, mulai dari berkas, dana dan juga lain-lain. Kalian bisa cek di sini kalau kalian belum nonton gitu. Dan juga khusus untuk beasiswa Turki atau Turki Burslari biasanya mereka bakal tanya hal-hal random juga, seperti kayak misalkan kalian punya kenalan nggak di Turki gitu, atau misalkan juga orang-orang yang berlatar belakang jurusannya hubungan internasional ataupun jurusan politik. Biasanya dia bakal tanya-tanya terkait tentang negara Turki juga. Kayak misalkan hari itu teman aku ada yang ditanya kayak menurut kamu Turki itu bakal masuk ke European Union nggak gitu, ke Uni Eropa nggak, kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak pertanyaan-pertanyaan tentang jurusan kamu tapi terkait negara Turki gitu. Jadi make sure kalian juga harus tahu gitu negara-negara Turki ini kayak secara umum generalnya itu negara ini negara apa gitu. Kayak misalkan mungkin kalian yang jurusan agama kalian harus tahu tentang beberapa hal tentang negara Turki. Kayak misalkan Turki ini mayoritasnya muslim tapi muslimnya tuh muslim dengan mazhab Hanafi gitu. Kalau kita kan Syafi'i kan. Atau informasi-informasi umum tentang negara Turki ini gitu terkait dengan jurusan kalian. Misalkan kayak jurusan kalian ekonomi atau manajemen atau politik atau hubungan internasional atau pendidikan dan lain-lain gitu. Mungkin kalian harus tahu dasar-dasarnya aja gitu. Jadi ketika di interview, karena pertanyaan-pertanyaan interview itu sebenarnya template, cuman kadang-kadang dia bakal lihat lagi jurusan kalian tuh jurusan apa, dan dia bakal tanya pertanyaan-pertanyaan yang akan mirip gitu dengan jurusan kalian gitu.